Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim. Eh, saya sedikit akan mengulas mengenai materi ekonomi makro, eh, yaitu salah satunya di materi 3, pendapatan nasional. Pendapatan nasional, kita harus tahu juga sebelumnya apa sih itu pendapatan nasional gitu. Eh, Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dan penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Nah, biasanya selama 1 tahun, salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari memperhitungkan pendapatan nasional sendiri itu adalah salah satunya yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai itu dari Sukirno tahun 2008. Eh, Mungkin kita juga akan sedikit mengulas tentang sejarah pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali itu dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya atau Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Sebab, menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur ya dalam perhitungan pendapatan nasional. Karena menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian itu adalah produk nasional bruto atau gross national product (GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Seperti apa sih konsep pendapatan nasional? Yaitu seperti produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Produk nasional bruto atau gross national product, pendapatan nasional bruto merupakan nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut. Hal ini dapat dirumuskan seperti ini. PNB sama dengan PDB plus pendapatan neto dari luar negeri. Dimana contohnya itu salah satunya ada warga negara Indonesia yang bernama Hardi, bekerja di Indonesia dengan pendapatan 2 juta. Paul, warga negara asing, tinggal dan bekerja di Indonesia, pendapatan 3 juta. Ali, warga negara Indonesia, tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan 1 juta. Maka PDB sama dengan pendapatan Hardi ditambah pendapatan Paul sama dengan 2 juta ditambah 3 juta sama dengan 5 juta. Penghasilan neto pendapatan Ali plus pendapatan Paul 1 juta dikurang 3 juta yaitu minus 2 juta. Dengan menerapkan rumus di atas dapat kita ketahui PNB adalah sama dengan PDB ditambah penghasilan neto sama dengan 5 juta ditambah yang tadi minus 2 juta sama dengan jadinya 3 juta. Pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika kita menghitung GNP dapat kita rumuskan NNI sama dengan GNP dikurang depresiasi
dikurang pajak tidak langsung. Contohnya pada tahun 2003 GNP Indonesia atau dasar harga berlaku 2 juta 1 miliar rupiah, sedangkan depresiasi atau penyesuaian sebesar 137,9 miliar. Jadi, dan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sebesar 272,2 miliar. Maka RNI sama dengan 22.007.191 miliar dikurang 85 272,2 sama dengan 1817519 miliar. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumusan untuk menghitung PI adalah PI sama dengan NNI dalam kurung laba ditahan plus pajak perseorangan plus iuran jaminan sosial ditambah transfer payment. Pendapatan yang siap dibelanjakan yaitu DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusan untuk menghitung DI adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Jika penjelasan tentang pendapatan nasional kita buat urutan akan terlihat seperti di bawah ini. Ada di contohnya itu di PPT. GDP lebih besar GNP, lebih besar NNP, lebih besar NNI, lebih besar PI, lebih besar DI. Kita ada juga sedikit rumus yaitu mengenai pendapatan negara yang dapat dihitung dengan tiga pendekatan. Satu itu pendekatan rumus pendekatan pendapatannya itu Y sama dengan R plus W plus I plus P, yang mana R itu adalah rent atau sewa, W itu wage atau upah atau gaji, I itu interest atau bunga modal, P itu laba, profit maksudnya kali ya. Pendekatan produksi, rumus pendekatan produksi yaitu Y sama dengan dalam kurung P kali Q kali 1 plus P kali Q2 plus P kali Q N. P itu harga, Q itu quantity. Ada juga di sini kita bisa melihat dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung XM, yang mana C itu konsumsi masyarakat, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. Di sini juga ada manfaat perhitungan pendapatan negara atau nasional, bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode. Perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Tujuannya yaitu untuk mempelajari pendapatan nasional, salah satunya yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun, untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari pendapatan nasional ya? Yang pertama itu mengetahui tentang menurut saya itu mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara, terus juga dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah dan atau antar provinsi. Kita juga dapat merumuskan kebijakan pemerintah. Ada juga faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Sebenarnya apa saja sih faktor itu? Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat.
Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Ada juga investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Nah, teman-teman, mungkin demikianlah sedikit yang saya ketahui dari ekonomi makro 3. Salah satu materinya yaitu pendapatan nasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.